Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program bilangan deret. Nah, di mana misalnya kita inputkan bilangan deret itu, di dalam bilangan deret itu terdapat bilangan prima, maka bilangan prima itu akan dijumlahkan. Dan bila hasil jumlahan bilangan prima itu menghasilkan bilangan prima, maka akan mencetak iya, tapi kalau tidak dia akan mencetak tidak. Nah, di sini kita akan memakai file header IOStream, di mana file header ini digunakan agar dapat menggunakan fungsi coin, cout, dan inline. Selanjutnya using namespace std ini digunakan agar dapat menggunakan semua fungsi, dan file intermain ini merupakan fungsi utama begin untuk memulai program. Di sini saya akan memakai 7 variabel yaitu bil, j, i, n, x sama dengan 0, y sama dengan 0, d sama dengan 1 yang bertipe data integer. Selanjutnya cout untuk memasukkan banyaknya bilangan, cin n, i sama dengan 1, pernyataan for, di mana i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i++. Untuk memasukkan banyaknya bilangan ke i, maka kita ketik cout masukkan bilangan ke i, kemudian cin bil. Untuk pernyataan for lagi, j sama dengan 2, j lebih kecil sama dengan bil, j++. Di sini ada pernyataan if dengan kondisi bil tidak sama dengan d dan bil mod j sama dengan 0. Hanya pernyataan if dengan kondisi j tidak sama dengan bil, maka bila terpenuhi akan mengeksekusi d sama dengan bil. Bila tidak terpenuhi akan ke pernyataan if j sama dengan bil. Bila terpenuhi, mengeksekusi x sama dengan x tambah bil. Selanjutnya, cout inline ini digunakan untuk menampilkan spasi di layar output. Cout x ini digunakan untuk menampilkan nilai x ke layar output. Nah, di sini ada pernyataan for lagi, j sama dengan 2, j lebih kecil dari x, j++. Jika x tidak sama dengan d dan x mod j sama dengan 0, maka akan ke pernyataan if lagi. If j tidak sama dengan x, kalau terpenuhi ini maka akan mengeksekusi d sama dengan x. Tapi kalau tidak, langsung ke pengecekan pernyataan if dengan kondisi j sama dengan x. Kalau dia memenuhi, maka dia akan mencetak iya, tapi kalau dia tidak memenuhi, maka dia mencetak tidak. Nah, saya akan menjelaskan alurnya. Di sini kita misalkan n sama dengan 3. Ke for, pernyataan for i sama dengan 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Iya kan, berarti input bil, bilangan pertama kita input, kita misalkan 2. Selanjutnya ke j, j sama dengan 2. J sama dengan 2, apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Iya kan, berarti lanjut ke if. Bil kan 2 tidak sama dengan d. D tadi kan 1, berarti benar. Iya kan, berarti lanjut ke bil. 2 mod 2 apakah sama dengan 0? Iya, berarti lanjut ke if. J kan 2 tidak sama dengan 2, salah kan, berarti langsung ke if. J, apakah j-nya tadi 2 kan? Apakah sama dengan bil? Bilnya tadi 2, berarti iya, berarti langsung mengeksekusi x sama dengan x plus bil. Karena x-nya awalnya tadi 0, berarti x sama dengan 0 ditambah 2. Sama dengan 2. Selanjutnya i plus plus. I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Iya kan, berarti lanjut ke input bil 2. Bil 2 kita misalkan 4. Bil 2 kita misalkan 4. Selanjutnya ke pernyataan if. Bil ke j. J sama dengan 2 lagi kan. Selanjutnya apakah 2 lebih kecil sama dengan 4? Iya kan, berarti lanjut ke if. Bilnya tadi 4 tidak sama dengan 1. Iya, berarti dan 4 mod 2 apakah sama dengan 0? Iya kan, sama dengan 0. Berarti lanjut ke if. If j, j-nya tadi 2, bilangannya tadi 4, tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 4, benar. Berarti langsung ke d sama dengan bil 4. Selanjutnya i plus plus. I sama dengan 3, berarti input apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Iya kan, berarti input bilangan ketiga. Bilangan ketiga kita misalkan 3. Bilangan ketiga kita misalkan 3, berarti j sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Iya kan, berarti sini
apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Iya kan? Berarti langsung ke if. Bill-nya tadi 3 tidak sama dengan 2, iya kan? Dan Bill-nya tadi 3 mod 2 apakah sama dengan 0? Apakah sama dengan 0? Tidak. Berarti ke J plus J sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Iya kan? Berarti 3 tidak sama dengan 1 kan? Nilai awalnya tadi 1 kan? Berarti 3 mod 3 apakah sama dengan 0? Iya, berarti langsung mengeksekusi di sini. Apakah J tadi 3 tidak sama dengan 3? Tidak sama dengan 3. Salah. Berarti salah. Berarti langsung ke if ini. Apakah 3 sama dengan 3? Iya. Berarti langsung ke X. X sama dengan X tadi kan 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti X sekarang 5. Cout and line. Berarti di monitor nanti. Di monitor akan mencetak 5. Selanjutnya, dia akan ke pernyataan if ini. Pernyataan for ini. Nah, di mana dia akan mengecek J sama dengan 2, mengecek X-nya kan. J sama dengan 2, apakah 2 lebih kecil sama dengan X? 2 lebih kecil sama dengan 5. Iya kan? Katanya if X-nya 5 tidak sama dengan 1 dan X-nya 5 mod J-nya 2. Salah kan? Berarti langsung ke J++. J-nya sama dengan 3. Berarti 5 tidak sama dengan 1 dan 5 mod 3 juga tidak sama dengan 0. Berarti salah juga. Berarti lanjut ke J++. J sama dengan 3. J sama dengan 4. Berarti J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Iya kan? Berarti langsung ke 5. Apakah sama dengan 1? Iya kan? Dan apakah 5 mod 4 sama dengan 0? Salah juga. Berarti J++. J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Iya kan? Berarti langsung ke apakah 5 tidak sama dengan 1? Iya. Dan 5 mod 5 sama dengan 0. Iya, berarti langsung mengeksekusi ke if. If ini J, apakah J-nya tadi 5 tidak sama dengan X, tidak sama dengan 5, salah. Berarti langsung ke pernyataan if lainnya. Berarti if 5 sama dengan 5. Iya, berarti langsung mencetak iya. Mencetak iya di layar. Ya, kita cek apakah benar atau tidak. Tiga, 2, 4, 3. Iya kan? Berarti benar.